Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selamat sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi kita bertemu di channel Edukasi Belajar Biologi. Belajar biologi, kenali diri, raih prestasi, wujudkan budi pekerti. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang proses gametogenesis. Bagaimana materinya? Yuk kita belajar bersama-sama. Gametogenesis adalah proses pembentukan gamet jantan atau sperma dan gamet betina yakni ovum. Gametogenesis pada hewan terdiri dari spermatogenesis dan oogenesis. Bisa kita lihat pada gambar di slide ini. Spermatogenesis adalah proses pembentukan spermatozoa oleh testis. Adapun tahap spermatogenesis yang pertama, fase awal proses spermatogenesis dimulai dari spermatogonium yang bersifat diploid atau 2N. Spermatogonium ini mengandung 23 pasang kromosom pada manusia. Kemudian juga pada beberapa hewan ya. Selanjutnya di tahap kedua, spermatogonium akan membelah secara mitosis menjadi spermatosit primer. Spermatosit primer sifatnya masih diploid atau 2N. Kemudian spermatosit primer akan membelah, disebut dengan pembelahan meiosis 1. Pada proses ini spermatosit primer berubah menjadi spermatosit sekunder. Jumlah spermatosit sekunder ada 2. Untuk ukurannya masih sama dengan spermatosit primer, tetapi sifatnya berubah menjadi haploid atau N. Tahap berikutnya spermatosit sekunder akan membelah lagi menjadi 4. Proses ini dinamakan fase meiosis 2. Ukuran dan bentuk spermatid masih sama dengan spermatosit sekunder. Berikutnya proses spermatogenesis yang terakhir adalah pembentukan sel sperma matang atau disebut juga spermiasi. Tahap ini merupakan perubahan dari spermatid menjadi spermatozoa atau sel sperma. Spermatid yang sudah berubah menjadi sperma matang akan menuju saluran epididymis. Berikutnya kita ke proses oogenesis adalah proses pembentukan ovum oleh ovarium. Tahapnya yang pertama, sel telur berasal dari sel induk telur yang disebut oogonium. Dalam oogonium terkandung kromosom sebanyak 23 pasang juga ya pada beberapa hewan. Kemudian sel-sel oogonium yang terdapat pada ovarium bersifat diploid dan membelah secara mitosis. Pembelahan sel secara mitosis oleh oogonium tersebut menjadi proses dimulainya tahapan oogenesis berikutnya. Oogonium yang bersifat diploid membelah secara mitosis menjadi oosit primer yang juga bersifat diploid. Selanjutnya oosit primer yang bersifat diploid akan melakukan pembelahan meiosis 1 menghasilkan oosit sekunder yang bersifat haploid dan polosit primer yang juga bersifat haploid. Oosit sekunder yang bersifat haploid akan melakukan pembelahan meiosis 2 menjadi sebuah ootit sifatnya haploid dan sebuah polosit sekunder yang juga sifatnya haploid. Kemudian polosit primer akan membelah menjadi 2 polosit sekunder yang sifatnya haploid. Dengan demikian dalam satu tahapan oogenesis akan dihasilkan sebuah ootit dan 3 buah badan polosit sekunder ya atau polit sekunder. Berikutnya, ootit yang dihasilkan akan mengalami diferensiasi atau pendewasaan menjadi ovum yang bersifat haploid. Sementara 3 polosit sekunder tadi akan mengalami degenerasi atau peluruhan. Kemudian kita akan masuk ke
materi gametogenesis pada tumbuhan. Itu terbagi menjadi dua, ada mikrosporogenesis dan megasporogenesis. Mikrosporogenesis adalah proses pembentukan mikrospora dalam bulu serbuk sari yang berasal dari mikrosporosit. Mikrosporogenesis menghasilkan dua macam inti sebanyak 3 buah inti. Adapun tahapnya bisa kita lihat pada gambar di slide ini. Tahap mikrosporogenesis yang pertama, mikrosporosit atau sel induk 2N mengalami meiosis menjadi 4 mikrospora. Tahap kedua, mikrosporosit mengalami karyokinesis tanpa sitokinesis, membentuk inti sperma, juga bisa disebut inti generatif dan inti vegetatif atau inti tabung ya, yang sifatnya haploid. Inti generatif atau sperma akan mengalami mitosis dalam bulu serbuk menjadi inti generatif 1 dan inti generatif 2 ya. Kemudian kita ke megasporogenesis, adalah proses pembentukan megaspora dalam ovulum atau ovarium yang berasal dari megasporosit. Nah, megasporogenesis ini menghasilkan 4 macam inti sebanyak 8 buah inti. Tahapnya yang pertama megasporosit atau sel induk 2N atau diploid mengalami meiosis menjadi 4 sel megaspora haploid. Kemudian 3 sel megaspora mati. Dilanjutkan tahap kedua, sel megaspora yang tersisa mengalami 3 kali karyokinesis tanpa sitokinesis menjadi sel kandung lembaga yang mengandung 8 inti. Tahap ketiga, inti sel kandung lembaga lalu bergerak 3 inti menuju mikrofil menjadi ovum dan 2 sinergit. Kemudian 2 inti berada di tengah bergabung menjadi IKLS atau inti kandung lembaga sekunder atau 2N. Dan 3 inti menuju kalaza menjadi antipoda kemudian mati. Baik, cukup sekian pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di-subscribe, like, comment, share, dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam biologi.